Pernahkah kalian melihat seseorang melepaskan hal paling berharga dalam hidupnya? Hanya karena emosi sesaat? Dan ketika ia sadar, orang itu sudah terlalu jauh pergi? Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di cerita malam hari ini. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan komen kalian dari daerah mana saja sedang mendengarkan cerita ini. Karena malam ini, aku akan membawakan sebuah kisah yang mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali tentang arti kehilangan. Namaku Arif. 8 tahun lalu, aku menikahi perempuan yang sangat kucintai, Nadia. Kami bukan pasangan kaya. Pesta pernikahan kami sederhana. Tapi bahagia kami terasa luar biasa. Di tahun-tahun awal, setiap malam kami selalu berdoa bersama. Ya Allah, jika Engkau izinkan, titipkan satu amanah kecil untuk kami. Kami tertawa setelah berdoa. Kadang Nadia bercanda. Nanti anak kita mirip siapa ya, Mas? Aku jawab sambil tertawa. Yang jelas mirip ibunya. Kalau mirip aku kasihan. Tahun pertama berlalu. Belum ada tanda-tanda. Tahun kedua. Kami masih optimis. Masuk tahun ketiga. Pertanyaan mulai berdatangan. Setiap kumpul keluarga, selalu ada yang bertanya. Belum hamil juga? Sudah periksa belum? Jangan-jangan mandul. Nadia selalu tersenyum. Tapi aku tahu hatinya sakit. Suatu hari, dia pulang dari arisan dengan mata merah. Mereka ngomongin kita lagi. Katanya sambil menahan tangis. Aku peluk dia erat. Biarkan saja. Kita hidup bukan untuk mereka. Tapi ternyata, kata-kata orang lebih tajam dari yang aku kira. Masuk tahun kelima, Nadia mulai sering diam. Dia lebih banyak bermain ponsel. Aku sering melihat dia menonton video bayi di TikTok. Kalau aku tanya, dia hanya tersenyum. Pengen aja, katanya singkat. Sampai akhirnya, aku sendiri yang mengajak periksa ke dokter. Kalau kita sama-sama tahu, kita bisa berjuang bareng, kataku. Nadia setuju. Hari itu, aku duduk gelisah di ruang tunggu. Tangan dingin. Jantung berdebar. Dokter keluar membawa hasil. Secara medis, kemungkinan besar ada masalah di pihak suami. Kata itu, seperti petir. Aku menunduk. Nadia tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengangguk pelan. Di mobil, kami diam sepanjang jalan. Malamnya, Nadia duduk di tepi ranjang. Wajahnya pucat. Mas, kalau aku bertahan, apa jaminannya aku bisa jadi ibu? Aku terdiam. Apa kamu mau menunggu sampai kita tua? Lanjutnya, aku mendekat. Aku mau berobat. Aku mau usaha. Aku nggak mau menyerah. Dia menatapku lama, lalu berkata lirih. Aku juga capek berharap. Air matanya jatuh. Aku ingin memeluknya, tapi dia menghindar. Sejak malam itu, dia sering pulang ke rumah orang tuanya. Jarang mengabariku. Chatku sering tidak dibalas. Dan puncaknya, suatu sore dia datang bersama ayahnya. Dengan suara datar dia berkata, "Aku mau cerai, Mas." Dunia seakan berhenti. Aku menatapnya tak percaya. Kita masih bisa berjuang. Ayahnya menyela. Anak saya ingin punya masa depan. Nadia menunduk. Aku ingin jadi ibu. Hari itu, aku tidak memohon. Aku tidak marah. Aku hanya merasa gagal sebagai pria. Dan sejak hari itu, statusku berubah. Dari suami, menjadi duda. Hari perceraian itu, aku datang sendiri ke pengadilan agama. Tidak ada keluarga. Tidak ada teman. Aku hanya membawa map coklat berisi surat-surat. Nadia datang bersama orang tuanya. Wajahnya cantik seperti biasa. Tapi matanya tidak lagi menatapku. Hakim bertanya, "Apakah kalian sudah yakin untuk berpisah?" Nadia menjawab cepat. "Yakin, Pak." Aku menelan ludah. Dadaku sesak. Aku ingin berkata,
Aku belum siap. Tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Palu diketuk. Dengan ini, pernikahan saudara dinyatakan putus. Selesai. 8 tahun. Berakhir dalam hitungan menit. Keluar dari ruangan itu. Aku berdiri lama di lorong. Kakiku gemetar. Tanganku dingin. Nadia berjalan melewatiku. Aku berharap dia berhenti. Menoleh. Atau sekadar berkata, "Maaf." Tapi tidak. Dia pergi tanpa menoleh. Aku pulang ke kontrakan kecil kami. Rumah itu terasa asing. Tidak ada suara TV. Tidak ada aroma masakan. Tidak ada tawa. Aku duduk di lantai. Menatap foto pernikahan di dinding. Ini akhirnya. Bisku. Malam itu, aku tidak makan. Aku hanya rebahan sambil menatap langit-langit. Air mata menetes tanpa suara. Yang paling menyakitkan bukan cerainya, tapi caranya pergi. Seolah aku memang tidak layak diperjuangkan. Beberapa hari kemudian, aku dengar kabar. Nadia sudah dikenalkan pada pria lain. Kata orang, mapan. Anaknya pengusaha. Hatiku remuk. Secepat itu dia lupa. Batinku. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apakah aku memang pria gagal? Apakah aku tidak pantas dicintai? Setiap malam aku sholat. Aku menangis. Ya Allah, kalau memang ini ujian MU, tolong kuatkan aku. Hari-hariku berubah. Aku lebih banyak bekerja. Aku jarang pulang. Aku menolak kumpul keluarga. Karena takut ditanya. Kenapa cerai? Karena mandul ya? Aku capek menjawab. Aku capek menjelaskan. Aku capek dianggap kurang. Sampai suatu hari, bosku berkata, "Arif, kamu mau nggak ikut proyek di luar kota?" Tanpa pikir panjang aku jawab, "Mau, Pak." Aku ingin pergi. Aku ingin lari dari semua kenangan. Dan tanpa kusadari, keputusan itu menjadi titik balik hidupku. Proyek luar kota itu membawaku ke sebuah daerah tambang kecil. Jauh dari keramaian. Jauh dari kenangan. Jauh dari semua yang menyakitkan. Aku tinggal di mes karyawan. Kamar sempit. Kasur tipis. Tapi justru di sanalah aku mulai mengenal diriku yang sebenarnya. Setiap hari aku bekerja dari subuh sampai malam. Panas, debu, lelah. Tapi aku menikmatinya. Rasa sakit di hatiku perlahan berubah jadi semangat. Aku tidak mau lagi jadi pria yang dikasihani. Aku tidak mau hidupku berhenti. Karena satu kegagalan. Bosku mulai memperhatikanku. "Arif, kamu beda. Kerjanya paling rajin." Aku hanya tersenyum. Aku tidak cerita soal masa laluku. Beberapa bulan berlalu. Aku dipercaya pegang tim kecil. Gajiku naik. Aku mulai bisa menabung. Setiap malam aku menulis target hidup. Tanda centang tebal punya rumah sendiri. Tanda centang tebal bikin usaha. Tanda centang tebal bikin orang tua bangga. Tanda centang tebal buktikan aku bukan pria gagal. Aku tempelkan kertas itu di dinding kamar. Suatu malam, aku mendapat kabar. Nadia sudah menikah lagi. Tanganku gemetar membaca pesan itu. Hati ini masih sakit. Tapi aku menahan diri. Ya Allah, kalau dia bahagia, aku ikhlas. Walau sebenarnya, aku menangis sendiri. Tapi kali ini aku tidak hancur. Aku tidak berhenti. Aku justru semakin keras bekerja. Setahun berlalu. Tabunganku cukup besar. Aku pulang ke kampung. Orang-orang kaget melihat perubahanku. Tubuhku lebih berisi. Wajahku lebih tegas. "Arif sekarang beda ya?" kata tetangga. Aku hanya tersenyum. Aku membeli motor baru. Aku mulai buka usaha kecil. Jual material bangunan. Awalnya sepi. Pernah rugi. Pernah hampir tutup. Tapi aku ingat. Rasa sakit dulu. Dan itu membuatku tidak mau menyerah. Pelan-pelan. Usahaku mulai dikenal. Proyek kecil datang. Keuntungan mulai terasa.
Suatu malam aku duduk di teras rumah orang tuaku. Aku menatap langit. Ya Allah, kalau ini cara MU mengangkatku, aku terima. Aku sadar, perceraian itu memang menyakitkan. Tapi justru itulah yang membuatku bangkit. Dan tanpa kusadari, hidupku mulai berubah. Pelan, tapi pasti. Usahaku mulai stabil. Namaku mulai dikenal di kampung. Aku bukan lagi Arif yang dulu, yang pulang dengan wajah tertunduk. Suatu hari, ibuku berkata pelan, "Masih mau hidup sendiri terus, Nak?" Aku terdiam. Luka itu masih ada. Takut ditinggalkan lagi. Takut dianggap kurang lagi. Tapi ibu tersenyum. "Kali ini, carilah perempuan yang mau berjuang bersamamu, bukan yang menuntut hasil." Beberapa minggu kemudian, aku dikenalkan dengan seorang wanita bernama Alia. Sederhana, lembut, tidak banyak bicara. Pertemuan pertama kami hanya ditemani teh hangat. Tidak ada pamer harta. Tidak ada pertanyaan soal masa lalu. Yang dia tanyakan justru, "Kamu bahagia nggak sekarang?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Tak ada yang pernah menanyakan itu padaku. Aku menjawab jujur, "Sedang belajar bahagia." Dia tersenyum. Aku juga. Kami sering bertemu, ngobrol soal mimpi, soal hidup, soal rencana sederhana. Suatu hari aku jujur padanya. Aku pernah menikah dan diceraikan karena dianggap mandul. Aku pikir dia akan menjauh, tapi dia justru berkata, "Kalau memang kita ditakdirkan, kita jalani saja." Aku tidak menikah hanya karena ingin anak. Kalimat itu membuat mataku panas. Aku merasa, untuk pertama kalinya, aku diterima. Apa adanya. Kami menikah sederhana, tanpa pesta besar, tanpa gengsi. Aku berdoa lama di sajadah. Ya Allah, kalau dia adalah jodohku, jagalah dia. Beberapa bulan setelah menikah, Alia sering mual. Aku pikir masuk angin. Sampai suatu pagi, dia memegang tanganku sambil gemetar. "Mas, kita periksa ke dokter ya." Aku ikut tanpa berpikir. Dokter tersenyum. "Selamat ya Pak, istrinya hamil." Dunia seperti berhenti. Aku berdiri kaku. "Kami, hamil?" "Iya, usia kandungan 6 minggu." Tanganku gemetar. Air mataku jatuh. Aku keluar ruangan. Sujud di lantai rumah sakit. Ya Allah, ternyata aku bisa. Hari itu, aku sadar. Aku tidak mandul. Yang dulu pergi. Bukan karena aku tidak mampu. Tapi karena dia tidak mau menunggu. Waktu berjalan cepat. Alia melahirkan anak pertama kami. Seorang bayi laki-laki. Tampan. Tangis pertamanya menghapus semua luka masa laluku. Aku menggendongnya sambil menangis. "Maaf ya, Nak, ayah pernah dianggap gagal." Tapi hari itu, aku merasa jadi pria paling utuh di dunia. Usahaku semakin berkembang. Aku punya beberapa toko material, mobil sendiri, rumah sendiri. Bukan untuk pamer, tapi untuk bukti bahwa aku pernah jatuh dan mampu bangkit. Suatu hari, takdir mempertemukanku lagi dengan Nadia. Aku melihatnya di pasar. Wajahnya pucat, tubuhnya lebih kurus, matanya terlihat lelah. Dia terkejut melihatku. "Arif." Suaranya gemetar. Aku hanya tersenyum sopan. "Kamu berubah," katanya pelan. Aku mengangguk. "Kamu sekarang punya anak?" tanyanya. Aku membuka galeri di ponsel, menunjukkan foto anakku. Dia terdiam lama. Air matanya jatuh. "Berarti, kamu nggak mandul?" ucapnya lirih. Aku menjawab pelan. "Allah punya cara sendiri." Dia menunduk. Tangannya gemetar. "Suamiku sekarang meninggalkanku," katanya. Hatiku terkejut. Katanya aku mandul.
Sekarang aku yang ditinggalkan. Dunia seperti berputar. Dia tertawa pahit. Lucu ya? Aku dulu ninggalin kamu. Karena takut nggak punya anak. Sekarang aku sendirian. Aku terdiam. Bukan senang. Bukan puas. Aku hanya sadar. Hidup memang adil. Nadia menatapku sambil menangis. Kalau dulu aku sabar. Kalau dulu aku percaya sama kamu. Mungkin aku yang gendong anak itu. Dadaku sesak. Tapi aku berkata tegas. Semua sudah ada jalannya masing-masing. Aku pamit. Saat aku berjalan pergi, dia memanggilku. Arif, maafin aku. Aku berhenti sebentar. Tidak menoleh. Sudah lama aku maafkan. Aku pulang ke rumah. Alia menyambutku. Anakku tertawa di gendongannya. Aku memeluk mereka erat. Dan disitulah aku sadar. Tangan menunjuk kanan orang yang pergi. Saat kita terpuruk. Tidak pantas. Menikmati hasil perjuangan kita. Tangan menunjuk kanan kesabaran yang dulu diremehkan. Justru jadi kunci kebahagiaan hari ini. Tangan menunjuk kanan dan penyesalan. Selalu datang. Saat semuanya sudah terlambat.